Pertama mungkin nih Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Mungkin saya nanti Pak Ansori dan teman-teman akan goes to detail apa sih perubahan yang terjadi di dalam aturan ini. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan sedikitlah transformasi yang kita lakukan di industri ini. Nah, ini mungkin sedikit memberi semangat ya buat kita uh, di awal tahun 2024 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak transformasi atau reform yang sudah kita lakukan di industri perasuransian. Dari end-to-end ekosistemnya kita benahi. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti di akhir tahun, nah ini akhir tahun, itu ada beberapa aturan yang kita keluarkan ya. Salah satunya mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. Ini why it is matter, kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Ini dibanding dengan adanya pembenahan di semua ekosistem, termasuk di pialang ini, insya Allah apa yang kita cita-citakan di dalam blueprint industri perasuransian yang kita sama-sama buat, kira-kira gitu ya, sama-sama kita bidani, itu akan tercapai. Ya, penetrasi akan meningkat, kemudian densitas akan meningkat. Itu konsekuensi logis dari pembenahan yang kita lakukan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih banget untuk supportnya. Karena Bapak Ibu itu kita ajak juga di dalam task force implementasi dari blueprint perusahaan perasuransian. Nah, salah satu isi blueprint itu penguatan di area, kira-kira ya, area pialang asuransi, reasuransi, dan reasuransi, serta penilai kerugian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh sekali lagi nih saya menyampaikan lagi, dalam waktu dekat kita itu akan, menurut saya ya, prediksi saya, bacaan saya terhadap data fenomena yang terjadi di industri ini, industri perasuransian kita ini akan mengalami kemajuan yang sangat signifikan sekitar 4 atau 5 tahun ke depan. Kenapa? Kita membenahi ekosistem, kemudian satu lagi, ada dua hal yang mungkin selalu saya sampaikan. Sekitar 2 tahun lagi akan ada peraturan pemerintah tentang asuransi wajib. Nah, ini kita mau lihat nanti kemana arah asuransi wajib ini yang diundangkan oleh pemerintah, lagi digodok. Yang kedua, program penjaminan polis. Kalau ini sekitar 5 tahun lagi, 2028. Ini berdasarkan Undang-Undang P2SK. Nah, kalau PP program penjaminan polis itu diundangkan, nah itu akan terjadi hal yang luar biasa di industri kita menurut saya ya. Karena selama ini deposito yang dijamin cuman diperbankan deposito yang dijamin, kira-kira gitu ya. Sementara di area industri asuransi itu ibaratnya masih kosong dia. Nah, tapi sedikit sharing nih Bapak Ibu, buat pengetahuan kita aja. Kemarin tahun lalu saya dengan Pak Ogi dan teman-teman itu belajar ke Korea. Memang di Korea itu, Korea Selatan ya, itu bukan hanya perbankan yang dijamin, termasuk asuransi dan pasar modal. Ini menarik ya, bagaimana. Tapi jangan bayangkan, misalnya di pasar modal kan ada boom and bust, kira-kira gitu ya. Tapi dia ada ceilingnya. Ini buat anunya kita ya, sharing kita. Ada ceilingnya.
certain amount yang dijamin, kira-kira gitu. Tapi bukan hanya perbankan di Korea itu, pasar modal dan asuransi, industri asuransi. Ini menarik. Jadi kalau kita pasar modal belum sampai mungkin, tapi untuk industri perasuransian itu akan, insya Allah, program penjaminan polis itu will be implemented di 2028. Ini luar biasa. Nah, itu mungkin sesuatu yang perlu kita antisipasi. Bagaimana mengantisipasinya? Kita kembali ke roadmap. Fase 1, apa yang kita kuatkan? Regulasinya, governance-nya, kemudian permodalannya, SDM-nya. Nah, inilah 4 hal tadi itu yang menjadi pokok diskusi sosialisasi pagi ini. Jadi dari sisi SDM, dari sisi permodalan, kemudian dari sisi kelembagaan kita kuatkan, kemudian kepemilikan asing itu kita atur seperti apa, nanti Pak Ans dan teman-teman akan sosialisasi lebih detail. Ini akan memperkuat, ibaratnya kalau kita belajar di business school kira-kira gitu ya, yang belajar business school strategic management tuh kita paham lah ya, how to win the battle tuh harus sekelilingnya kita kuasai, kira-kira gitulah. Nah, ini yang coba kita benahi. Lalu fase kedua itu growth. Setelah kita membenahi segala hal tadi di fase 1, lalu kita masuk fase kedua, lalu masuk ke fase ketiga. Nah, fase ketiga tadilah yang akan menjadi, saya yakin industri kita akan menjadi lebih baik lagi 3-4 tahun ke depan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya sekali lagi. Nanti Pak Ansori akan menyampaikan detail dari POJK 24 ini yang kemarin diundangkan itu sekitar tanggal 20 Desember karena akhir tahun. Apa yang kita atur terkait kepemilikan asing, kemudian peningkatan modal. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian pasti bilang, ngapain sih ini pialang dinaik-naikin modalnya, kira-kira gitu. Saya nggak bosan-bosan nih Bapak Ibu sekalian. Saya diskusi dengan banyak akademisi ya, researcher. Jadi ternyata modal itu matters. Jadi ada satu, nanti saya bisa share sih academic papernya, ada index learner namanya, teman-teman Bapak Ibu pasti tahu. Index learner itu menunjukkan kalau dia tinggi itu perusahaan itu lebih sustain, kira-kira gitu. Mana yang lebih sustain? Ternyata memang dari index learner yang di running dari empirical data itu bahwa perusahaan yang modalnya besar itu lebih sustain. Tapi logikanya iyalah ya, kira-kira gitu. Tapi kalau kita cuma berteori tanpa ada empirical study-nya, mungkin kita akan ragu-ragu. Tapi itu proven, kira-kira gitu. Nah, jadi mengenai peningkatan modal ini rasa-rasanya no doubt lah, kita udah diskusi juga bahwa size does matter, tapi untuk pialang ini sebenarnya nggak gede sih naiknya. Yang tadi cuma 2M untuk perusahaan pialang asuransi nanti jadi 5M walaupun stages ya. Kemudian untuk pialang reasuransi yang tadinya existing 3M untuk ekuitasnya sekarang nanti 2028 5M, begitu juga penilai kerugian dari 500 juta nanti 2028 menjadi 1,5 M. Ini kita harus memandang ini sebagai satu pembenahan untuk menguatkan industri. Di samping tadi kita memperkuat SDM, manajemen risiko, tata kelola di industri ini. Semua lini kita touching supaya battleground kita itu lebih efisien. Belum lagi kalau saya cerita, banyak yang bisa saya ceritain, kita juga membenahi di sisi asuransi kesehatan. Tapi itu cerita lain lah ya, karena kita buat MOU kemarin Pak Ketua dengan Menteri Kesehatan. Itu juga untuk membenahi di sisi industri asuransi kesehatan yang
quote and quote kalau dari datanya memang perlu kita perkuat. Kira-kira gitu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi Pak Julius, Pak Boyke, Pak Darate, dan Bapak Ibu sekalian yang mewakili asosiasi dan perusahaan Pialang. Terima kasih untuk partisipasinya di dalam sosialisasi ini, dan terima kasih juga buat Bu Dina, Pak Ansori, dan teman-teman dari OJK yang akan mensosialisasikan lebih detail mengenai POJK nomor 24 ini. Saya tutup pembukaan saya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.